Assalamualaikum dok. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Pak. Silakan duduk Pak. Waalaikumsalam sir. Please sit down sir. Ya. Yes. Baik Pak, saya perkenalkan, saya Dr. Fahad, spesialis bedah di sini. Bapak dengan Bapak siapa? Okay sir, introduce me to Dr. Fahad, a surgeon here. How is this with? Dengan Bapak Adit Pak. Mr. Adit sir. Bapak Adit. Bapak keluhannya apa? Mr. Adit, what is your complaint? Sakit tangan Pak. Hand hurt sir. Tangan sebelah kanan ya? Iya. Right hand. Iya. Yes dok. Oke, tangannya atas atau bawah? Okay, hands up and down. Bagian bawah. Under dog. Bawah situ ya? Iya. Oke, nyerinya seperti apa Pak? Don't care. Okay, who's the faint sir? Pegel dan nyilu. Action points. Pegel dan ngilu, oke. Kalau boleh tahu, sakitnya di satu bagian itu atau nyebar ke tempat lain? Action points. Okay, can you tell if the pain is in one part or has it spread to other places? Dari bagian yang sakit sampai ke pergelangan tangan. From the part that hurts to the wrist dog. Oh, pergelangan tangan ya. Jadi kalau kamu pegang seperti itu lebih enak sakitnya? Iya. On my wrist, so if you hold it like that, it hurts better. Iya dok. Yes dog. Kalau didiemin lebih enak ya. Kalau digerakin tambah sakit. If you just let it be, is it better? Does it hurt more if you move it? Tambah sakit dok. Getting sick. Itu sejak kapan sakitnya? Since when didn't hurt? Sejak kemarin dok. Since yesterday dog. Kemarin kamu lagi ngapain? What were you doing yesterday? Kemarin habis kerja dok. Habis naik tangga langsung jatuh. Yesterday after working on the dog, he continued to climb stairs and keep falling. Jatuh. Kamu jatuh, tangannya nahan ya? Oh fall, you fell in his hand? Huh? Iya dok. Yes dog. Jadi kamu jatuh, nahan tangga ya. Kira-kira tinggi pastilah tangganya ya? So you fell down? The stairs are about height, right? Iya. Yes. Berarti kejadiannya di kantor, tempat Iya, kamu di kantor. bekerja. Oke. Does that mean it as you always at work? Baik Pak, saya rasa tanya jawab kita sudah cukup. Saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak ya. Bapak persilahkan tiduran di tempat tidur. Okay, sure. I think our question and answer are enough. I will do an examination. You are welcome to sleep in the bed. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik muskuloskeletal ekstremitas. Pada pemeriksaan muskuloskeletal, kita buat lebih simpel, terdiri dari 3 pemeriksaan, yaitu look, feel, dan move. Oke, baik Pak, saya lakukan pemeriksaan. Oke, baik Pak, saya lakukan pemeriksaan ya Pak ya. Bapak, biar tangannya saya gerakkan sebentar. Tahan sedikit ya Pak ya. Oke, sebentar. Ya. Okay, sure. I will do an examination. Sure. Sir, let me move his hand for a moment. Hold a little. Okay. Okay, for a second. Okay. Pertama adalah look. Geser dikit semua. Sorry. Ya. Pertama adalah look. Kita bandingkan dengan tangan yang sehat. Kita perhatikan adakah deformitas atau tidak. Deformitas itu adalah perubahan bentuk. Di antaranya deformitas bisa berupa swelling atau pembengkakan, kemudian angulasi atau pembengkokan, kemudian shortening atau pemendekan. Jadi bisa saja tangan yang patah lebih pendek daripada tangan yang sehat. Ya, kemudian
Kita perhatikan adakah luka atau tidak, adakah jejas atau tidak. Ya, seandainya ada jejas harus dideskripsikan. Jejasnya warnanya seperti apa? Biru, hitam atau keunguan, dan ukurannya berapa. Sedangkan kalau ada luka terbuka, kita deskripsikan pula ukurannya dalam 3 dimensi, panjang, lebar, kali tinggi. Kemudian tepi lukanya seperti apa, reguler atau irreguler. Kemudian dasar lukanya seperti apa, adakah tulang yang nampak keluar mencuat, adakah kotoran di situ. Itu adalah pemeriksaan yang pertama, look. Yang kedua adalah feel. Artinya kita menggunakan perabaan untuk merasakan area lokalis daripada luka. Yang pertama kita nilai adalah suhu, ya. Kita bandingkan dengan sisi yang sakit. Biasanya suhunya hangat pada trauma. Kemudian suhu juga kita bandingkan antara bagian yang mengalami cedera, bagian distal dari cedera, dan proksimal dari cedera. Bisa saja suhu di sini hangat, di sini dingin. Ya, yang kedua dalam pemeriksaan feel, kita lakukan perabaan dan kita tanyakan pasiennya. Dalam hal ini kita raba, sakit Pak? Oh. Nah, untuk kasus trauma biasanya pasti nyeri. Kemudian dalam perabaan juga kita raba, kita gunakan jari-jari kita rasakan adakah krepitasi atau tidak. Adanya krepitasi menunjukkan kemungkinan adanya fraktur atau adanya emfisema subkutan. Masih dalam pemeriksaan feel yang selanjutnya adalah kita raba nadi, perabaan nadi distal dari trauma dan proksimal dari trauma. Dalam hal ini trauma ada di regio antebrakii, maka distal kita raba di arteri radialis ini ya. Kemudian kita bandingkan dengan proksimal dari cedera, berarti di daerah kubiti. Nah, jika nadi masih bagus, berarti kemungkinan tidak terjadi perdarahan atau trauma pembuluh darah mayor. Tapi jika terjadi trauma pembuluh darah mayor di dalam sini, maka nadi di daerah distal akan terasa lebih lemah dari daerah proksimal. Kemudian juga apabila terjadi trauma vaskular mayor di daerah cedera, daerah akral di ujung sini akan teraba lebih dingin daripada di daerah cedera atau proksimal dari cedera. Bahkan capillary refill time juga biasanya lebih lambat. Demikian pemeriksaan feel, jadi kita bisa menilai adanya nyeri, adanya krepitasi. Kemudian kita bisa menilai apakah adanya trauma vaskular mayor di daerah cedera dengan merabakan suhu di distal dan nadi di distal dibandingkan dengan suhu di proksimal dan nadi di proksimal. Yang terakhir pada pemeriksaan fisik adalah move. Kita lakukan pergerakan pasif, kita lakukan gerakan pasif pada daerah yang mengalami cedera. Pada hal ini kita akan gerakan elbow joint dari pasien karena yang mengalami cedera adalah antebrakii. Kita gerakan perlahan pada titik tertentu. Jika memang mengalami trauma, pasien akan mengeluh nyeri. Kalau nyeri bilang ya Pak ya? Berarti sampai saat titik ini, pergerakan sini pasien mengalami nyeri, maka penilaian dari move adalah move terbatas karena nyeri atau move limited due to pain. Sekian pemeriksaan fisik muskuloskeletal yang terdiri dari look, feel, dan move. Terima kasih. Demikian peragaan Clinical Skill Labs tentang mata kuliah dermatomuskuloskeletal yang saya peragakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is how Dama started the clinical skill lab on musculoskeletal subject that I Dama started. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.